Halo Sobat Ensiklo, bertemu lagi dengan kami, tim Ensiklo yang kali ini sedang berada di kandang. Nah, di belakang saya ini adalah indukan-indukan domba yang tengah persiapan kelahiran atau persiapan beranak. Dan di video kali ini kami akan bercerita bagaimana penanganan domba-domba yang tengah bersiap untuk beranak atau melahirkan. Secara umum, domba-domba betina atau indukan yang akan melahirkan atau beranak membutuhkan perlakuan khusus. Perlakuan ini dibutuhkan sebenarnya pertama untuk memastikan keselamatan indukan itu sendiri. Yang kedua, nantinya untuk memastikan bahwasanya anak atau cempe atau anakan yang lahir itu selamat dan tidak mendapatkan gangguan apa-apa selama proses persalinan dan pasca persalinan. Setidaknya kami membagi proses penanganan indukan ini menjadi dua fase. Yang pertama adalah fase pra beranak atau pra melahirkan. Yang kedua adalah fase setelah melahirkan. Kedua fase ini sangat penting untuk memastikan keselamatan domba-domba baik indukan maupun anaknya. Bagaimanapun teman-teman, bahwasanya proses beranaknya domba atau melahirkannya domba ini adalah fase yang kami sebut panennya petani. Jadi kiranya fase ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan. Jika gagal dalam perawatan, berpotensi kita gagal panen, seperti kematian anakan atau pada tingkatan yang lebih fatal, kematian pada indukan-indukan yang kita punya. Pada fase persiapan, yang pertama teman-teman harus pahami terkait dengan nutrisi. Nah, ini nutrisi. Tentu saja dengan adanya janin di dalam indukan-indukan ini, pastinya indukan membutuhkan asupan gizi yang lebih banyak. Karenanya pada fase-fase persiapan melahirkan ini, kami memberikan perhatian khusus pada ransum yang kami sediakan. Pertama, dari sisi kandungannya. Kita perlu memastikan bahwasanya kandungan protein, kemudian serat, dan kemudian karbohidratnya tercukupi. Begitupun pada aspek mineral-mineral yang dibutuhkan oleh indukan-indukan yang sedang hamil. Seringkali kita mendengar cerita ada indukan betina, kambing, sapi, atau domba yang deprok atau tidak bisa berdiri ketika fase bunting. Nah, salah satunya hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kandungan mineral. Maka sangat kami sarankan bagi peternak-peternak untuk mengendalikan asupan mineral untuk betina-betina atau indukan-indukan yang sedang bunting. Pemberian mineral bisa dilakukan melalui dua cara. Yang pertama adalah dengan mencampurkan pada pakan. Nah, pencampuran pada makanan ini biasanya dalam bentuk premix. Teman-teman bisa mencarilah banyak merek, banyak trademark yang bisa dipilih sebagai bahan baku mineral yang digunakan untuk kambing, domba, atau sapi. Cara kedua adalah dengan menggunakan mineral block. Nah, mineral block ini adalah produk jadi berupa mineral yang dipadatkan. Di sana teman-teman bisa menggantung, meletakkannya di kandang sehingga ketika hewan-hewan ini membutuhkan asupan mineral atau merasakan ada kekurangan mineral, mereka bisa menjilat atau mendapatkan langsung dari mineral block tersebut. Soal harga, ada banyak varian. Jadi mulai dari yang murah sampai yang mahal silakan dipilih berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing peternak. Terkait dengan asupan lain pada makanan, setidaknya mari kita memperhatikan protein, serat, dan terus salah satunya tenaga atau karbohidrat yang nanti akan membantu proses persalinan, membantu proses pertumbuhan janin, dan bagaimana recovery indukan-indukan ini pasca melahirkan. Saran saya, pada periode-periode kehamilan ini, kita menaikkan jumlah protein, kita menaikkan jumlah karbohidrat, dan menambahkan serat yang mudah tercerna untuk indukan-indukan ini. Begitupun nantinya, ketika setelah melahirkan, mengingat ada kebutuhan untuk mencukupi susu, maka pastikan juga asupan protein dapat kita cukupi dengan baik untuk setiap domba. Setidaknya dari 2-3% kebutuhan pakan domba dibandingkan dengan bobotnya, kita membutuhkan sekitar 13% nutrisi berupa protein. Itu setidaknya. Jika kita ingin memberikan lebih bagi indukan-indukan yang sedang dalam kondisi menyusui, itu akan lebih baik.
Hal kedua yang juga perlu kita perhatikan adalah karantina. Apa yang dimaksud karantina? Karantina adalah pemisahan induk-induk menjelang melahirkan atau beranak dari koloni domba-domba dalam jumlah besar. Nah, kenapa ini diperhatikan? Seringkali ketika terjadi kelahiran dan kemudian tidak tertangani atau tidak terpantau oleh kita, bisa saja nanti anakannya akan mati terinjak-injak oleh domba-domba yang lain. Kasus ini mungkin tidak banyak, tapi kita perlu mengurangi risiko kematian domba akibat terinjak oleh domba-domba lainnya. Katanya, kami menyarankan jika ada indukan domba yang hendak melahirkan, kita pisahkan dari domba-domba lainnya. Pada proses kelahiran masing-masing domba, tentunya ada keunikan masing-masing. Misalnya, satu indukan melahirkan 2, 3, atau 4. Karena itu, tentu saja anakan yang lahir akan berbeda-beda satu dengan lainnya. Seringkali ada 1-2 anak yang tidak memiliki kebugaran cukup ketika setelah dilahirkan. Nah, ketika itu, jika tidak ada proses karantina, anak-anak yang lemah ini berpotensi dapat terinjak-injak oleh indukan atau oleh koloni domba lainnya. Hal ketiga yang juga perlu kita perhatikan sebenarnya adalah asupan berupa obat-obatan dan vitamin. Nah, ini juga penting. Biasanya konsentrasi kita untuk beternak itu sering memberikan pakan berupa hijauan, dan seringkali kita lupa bahwasanya ada keperluan atau ada kebutuhan pada setiap domba ini akan vitamin-vitamin untuk memacu tumbuh dan juga untuk menjaga metabolisme tubuhnya. Salah satu yang diperlukan mungkin adalah vitamin B kompleks. Nah, kita perlu untuk memastikan bahwasanya selama proses jelang kelahiran ini asupan berupa vitamin dapat kita berikan secara maksimal. Jika teman-teman memiliki hambatan untuk melakukan injeksi atau penyuntikan untuk memasukkan vitamin kepada domba-domba, maka pilihannya adalah dengan memberikan dalam minuman. Jadi teman-teman bisa mencari, ada banyak sekali obat-obatan berupa vitamin yang oral atau bisa diminum langsung tidak melalui proses injeksi atau penyuntikan. Hal selanjutnya, ketika kita bicara kandang, ketika kita bicara karantina tadi, ada yang lebih spesifik yang kita butuhkan. Apa itu? Kebersihan. Nah, kita perlu memastikan bahwasanya kandang-kandang yang akan digunakan untuk persalinan itu dibersihkan atau disterilisasi. Kita sering sekali menemukan banyak petani yang memelihara domba dan kemudian terutama yang memiliki kandang emprak seperti ini, kandangnya tidak dibersihkan secara berkala sehingga di lantai-lantai kandang ini banyak tumpukan sisa makanan, banyak tumpukan sisa kotoran yang kemudian bisa lembab, busuk, bahkan seringkali ada maggotnya. Kondisi seperti ini bisa menjadi ancaman bagi indukan dan anakan. Karenanya pastikanlah kandang-kandang yang akan digunakan, baik nanti kandang panggung maupun kandang emprak, kedua-duanya bisa dibersihkan terlebih dahulu atau disterilkan terlebih dahulu dan dipastikan tidak ada kotoran yang banyak. Ada banyak cerita dari petani dan peternak yang mengalami kematian cempe misalnya karena kotor. Misalnya pada kasus infeksi tetanus. Nah, tetanus ini terjadi karena pusar atau tali pusat pada cempe atau pada anak kambing yang tidak dibersihkan, yang kemudian terpapar kotoran atau tempat-tempat kotor yang di dalamnya terdapat bakteri-bakteri tetani. Selanjutnya yang kita butuhkan dalam penanganan indukan-indukan bunting ini adalah pengawasan. Terutama teman-teman pada domba-domba yang baru pertama kali beranak. Nah, kita tidak tahu apakah domba-domba indukan yang baru pertama kali beranak ini memiliki kesulitan-kesulitan spesifik saat melahirkan. Misalnya, sungsang atau ketika mendapatkan anak tunggal. Biasanya anak tunggal ini berukuran lebih besar daripada ketika indukan memiliki anak 2 atau 3 ekor. Maka, jika ada domba-domba yang hendak melahirkan, ada baiknya saya menyarankan teman-teman semua untuk dapat mengontrol, mengawasi terutama ketika muncul gejala-gejala indukan sudah menjelang melahirkan. Yang pertama, membesarnya payudara atau kantung susu pada indukan. Biasanya ketika menjelang melahirkan, kantung susu atau payudara domba ini akan terkena urin ketika indukan tersebut buang air kecil. Itu salah satu indikasi. Kenapa bisa kena? Karena ukuran dari payudaranya menjadi besar dan perubahan dari bentuk alat kelamin dari indukan. Ciri lainnya adalah ketika puting-puting ini sudah berukuran lebih besar, kemudian memerah dan kencang.
Ciri lainnya biasanya menjelang kelahiran atau beranak, induk-induk domba ini akan merasa gelisah. Kita bisa lihat misalnya tidak diam, berteriak-teriak atau ngembek, atau kemudian bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, di sana kita juga perlu segera mewaspadai dan terus memonitor perkembangan domba tersebut. Teman-teman, itu tadi adalah elemen-elemen penting yang harus kita perhatikan pra kelahiran atau pra indukan-indukan kita beranak. Nah, ketika sudah beranak, apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, kondisi kesehatan dari indukan. Dalam kondisi kelahiran yang normal, sebenarnya indukan-indukan kita tetap membutuhkan perhatian ekstra. Yang pertama misalnya, kita perlu memperhatikan dalam seminggu pertama, apakah ada pendarahan atau pembekakan di sekitar alat kelamin domba kita yang baru melahirkan. Saya sangat menyarankan, mengingat domba-domba ini yang telah melahirkan mengalami luka, maka perlu juga kita jaga kondisi kebersihannya. Biasanya, aroma darah akibat melahirkan ini turut mengundang lalat. Karenanya kita perlu memastikan bahwa area di sekitar kelamin itu bersih. Saya sangat menyarankan penggunaan obat-obat pengusir lalat pada area kelaminnya selama beberapa hari untuk memastikan tidak ada lalat yang menempel, kemudian bisa membawa bakteri atau virus yang dapat mengganggu kesehatan domba. Kami pernah mengalami satu kelahiran tidak normal di mana alat reproduksi bagian dalam indukan akhirnya keluar. Nah, ketika dimasukkan kembali, ada proses penjahitan yang dibutuhkan supaya bisa kembali pulih seperti semula. Pada indukan seperti ini teman-teman, perhatian kita harus menjadi lebih ekstra, seperti dengan menjaga kebersihan kandangnya, menempatkannya pada posisi yang lebih steril, kemudian memastikan antibiotik diberikan secara berkala. Jika tidak, maka besar kemungkinannya dapat terjadi infeksi, misalnya tetanus. Tetanus ini menjadi salah satu momok besar bagi para petani. Saya melihat di banyak grup Facebook peternak seringkali ada pertanyaan kenapa cempe atau kambing gitu kejang-kejang kemudian mati. Nah, kejang-kejang dan mati itu adalah salah satu tanda dari keterpaparan tetanus pada domba. Pada indukan yang mengalami kelahiran normal atau tidak normal, kita tetap perlu memperhatikan secara sesama elemen-elemen kesehatan yang seperti kami sebutkan tadi. Di lain sisi, kita perlu mengingat juga bahwasanya ada kebutuhan nutrisi yang lebih pada indukan-indukan pasca melahirkan. Apa gunanya? Yang pertama untuk recovery. Bagaimanapun kondisi luka membutuhkan nutrisi dan asupan yang mencukupi. Yang kedua, ketika setelah melahirkan, induk sekaligus akan melakukan proses produksi susu. Nah, produksi susu ini akan terhenti atau jumlahnya tidak maksimal ketika nutrisi yang diasup, dimakan, dan diterima oleh indukan ini jumlahnya terbatas. Nah, teman-teman semua, itu tadi elemen-elemen penting yang perlu kita ketahui dalam proses penyiapan dan pasca kelahiran domba-domba kita. Kita berharap dengan lahirnya cempe-cempe baru, anak-anak domba baru, maka itu adalah fase panen yang sebisa mungkin kita tekan angka kematiannya. Semoga dengan pengendalian seperti ini, angka kematian baik pada induk maupun anak dapat dihindari atau bahkan kita nolkan. Sobat Ensiklo, demikian video kali ini dari kami. Sampai bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Selamat untuk yang bertani, selamat juga untuk yang beternak. Sampai jumpa, dadah.